Mau cemas datang, mau panik datang, bahkan serangan panik pun tidak akan membunuh kalian ya. Sahabatku, Sobat NC, dimanapun kalian berada, semoga semakin hari kalian senantiasa bisa mengatasi segala sensasi, kalian bisa meredam kecemasan kalian, dan semakin hari semakin berani untuk keluar dari zona aman, semakin hari kalian mulai terbiasa dengan sensasi dan tidak terlalu memikirkan hal-hal yang jauh ya, jauh hal-hal yang negatif pastinya kan. Semoga semakin hari kalian semakin mendekati normal. Jadi, kenapa sih kok penderitaan anxiety disorder, GERD, dispepsia fungsional, apapun namanya lah ya, psikosomatik, pokoknya semua hal tentang tentang asam lambung dan gangguan kecemasan itu pasti memiliki barrier ya, barrier kayak semacam penghalang yang sangat luar biasa seperti sebuah benteng, sebuah tembok yang tinggi yang bernama anxiety disorder. Seluruh rasa takut, seluruh rasa cemas, seluruh kekhawatiran kita, seluruh rasa overthinking kita semuanya ada di situ dan sangat menghalangi pergerakan kita ya, sangat menghalangi aktivitas kita, sangat menghalangi kehidupan kita dan biasanya membuat kehidupan seseorang itu menjadi sangat tidak berkualitas dalam artian menghambat produktivitas, menghambat kita untuk bersosialisasi, terus kemudian menghambat pekerjaan kita, mungkin menghambat pendidikan kita buat teman-teman yang masih belajar. Intinya pasti kita sangat terbelenggu ya, terbelenggu dengan uh, tembok yang tinggi yang bernama anxiety disorder itu ya. Tapi teman-teman tidak usah khawatir karena yang kalian butuhkan adalah kekuatan mental untuk bisa merobohkan dinding anxiety, tembok kecemasan itu ya. Jadi teman-teman mulai dengan membulatkan tekad ya. Kalian harus punya tekad yang kuat, kalian harus punya kemauan yang besar untuk sembuh dan pulih kembali menjadi normal. Itu nomor satu. Percuma kalau kalian tidak punya tekad, tidak punya semangat. Kalian harus semangat. Terus cobalah ajak pikiran bawah sadar kita ini untuk mulai menganalisa, mulai berpikir ya. Banyak sekali kok mentor-mentor di YouTube yang membagi pengalamannya sembuh dari penyakit lingkaran GERD dan anxiety ini. Jadi kalau kalau kita berpikir logis berarti banyak banyak sekali orang yang sudah sembuh ya. Dan ketika mereka bisa sembuh, berarti kan aku pasti bisa sembuh. Nah, seperti itu ya. Itu kita tanamkan dulu pikiran logis. Terus kemudian setelah tekad dan kemauan yang kuat untuk sembuh, teman-teman harus mulai mencoba untuk men-challenge diri kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin kita cemaskan ya, kayak sekedar misalkan keluar, mungkin main ke yang dekat dulu tetangga misalkan, atau mungkin kita ke kantor sendiri berkendara, atau mungkin naik umum, lakukan ya, lakukan, coba, coba challenge dulu sejauh mana sih kita merasa cemas ya. Mungkin nanti di awal-awal kita mencoba itu pasti suka ada sensasi yang kayak istilahnya godain kita ya, sensasi yang istilahnya bikin kita tuh kayak merasa cemas-cemas atau mungkin bahkan kadang bisa panik ya. Tapi kalian nggak usah khawatir, mau cemas datang, mau panik datang, bahkan serangan panik pun tidak akan membunuh kalian ya. Yakin deh, itu hanya simptom istilahnya sensasi fisik yang menyertai rasa takut. Jadi sebenarnya yang bermasalah adalah mental kita ya. Ada sebuah dinding yang sangat tinggi, sebuah benteng bernama anxiety disorder yang menghalangi kita untuk berpikir logis. Padahal sebenarnya kita itu dalam keadaan yang aman. Segala sensasi itu hanya menyertai gangguan kecemasan kita yang tak kunjung selesai, yang menyebabkan produksi asam lambung kita selalu tinggi. Ketika teman-teman selalu cemas, maka
produksi asam lambung selalu tinggi meskipun kita sudah menjaga pola makan pun, sudah menghindari makanan yang asam, pedas, mungkin yang berpotensi menghasilkan gas. Tapi kalau teman-teman tidak menjaga pola pikirnya, tidak menjaga mentalnya, tidak menemukan rasa aman, tidak menemukan intinya ketenangan, teman-teman tetap cemas terus, tetap tetap overthinking, tetap khawatir hal-hal yang kadang-kadang liar ya, liar banget ya. Itu juga akan memicu produksi asam lambung yang tinggi gitu. Jadi seolah-olah tuh kayak kita kayak nggak kelar-kelar urusannya gitu loh. Tinggi terus produksi asam lambungnya sehingga ya sensasi akan ada lagi seperti itu ya. Jadi teman-teman yakinkan dulu kalian aman, kalian tidak dalam bahaya dan segala sensasi hanya luapan emosi ya, luapan emosi yang menghasilkan beberapa gejala atau simptom ya. Jadi teman-teman kalian harus mulai meruntuhkan tembok itu dengan men-challenge diri sendiri, keluar dari zona aman kita, melawan rasa takut, tidak usah khawatir. Kalian tanamkan dulu bahwa aku aman kok. Kemarin-kemarin juga ngerasain cemas kayak gini tuh, pada akhirnya juga nggak pernah terjadi apa yang kutakutkan. Nah itu kita berpikir logis, mana yang kutakutkan selama ini? Sudah berapa bulan, sudah berapa tahun, nggak pernah terjadi tuh ya, seperti itu ya. Berpikir logis, berpikir logis, berpikir logis, flashback, flashback, sadari faktanya tidak pernah terjadi apa-apa. Jadi kalian harus bangun gitu loh. Kita ini kayak kayak terbuai dalam mimpi buruk, mimpi yang selalu buruk, dan kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sudah menyia-nyiakan waktu kita, sudah menyia-nyiakan banyak sekali kesempatan ya. Padahal sebenarnya tuh ketika kita sadar, ketika kita terbangun lagi, aku tuh aman kok, apa sih sebenarnya yang kutakutkan ini nggak pernah terjadi gitu loh. Tidak ada, bahkan intinya tidak ada tuh yang namanya ketakutan-ketakutan akan kematian tuh nggak pernah datang gitu loh. Emang belum waktunya. Mau kita takut akan kematian seperti apapun tidak akan menunda ajal kita ketika sudah dekat, dan mau kita seberani apapun dengan kematian juga tidak akan mempercepat ajal kita ketika belum waktunya. Jadi daripada kita memikirkan hal dan menakutkan hal-hal yang sebenarnya eh, belum tentu terjadi untuk saat-saat ini, ya kita mendingan fokus ke hal-hal yang positif yang bikin kita lebih berkembang, membuat kita lebih lebih istilahnya eh, lebih ke arah positif ya, ke arah hal yang positif, karir kita, atau mungkin dengan banyak menjalin silaturahmi kembali, teman-teman, sahabat, saudara yang mungkin sudah lama kita tinggalkan mereka karena belenggu ini ya. Jadi kalian harus pokoknya harus keluar deh, keluar aman, pokoknya aman, kalian aman aman aman. Nggak pernah terjadi, bener. Mau takut setiap hari takut mati juga, kalau belum waktunya belum datang gitu loh. Jadi emang emang sebenarnya aman. Coba kalian buktiin, kalian cek general check up. Silahkan mau cek EKG, mau cek darah, cek cek apa namanya di ronsen, silahkan CT scan, monggo. Pokoknya kalau udah keluar hasilnya dan hasilnya normal, nggak usah berpikir lagi. Kalian sehat, aman, sensasi hanya numpang lewat. Kalau kalian sudah tenang, sudah cemasnya reda, sensasi hilang. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi video kali ini saya tidak mengangkat tema khusus ya, pokoknya memotivasi kalian, ingin membangunkan kalian, menyadarkan kalian bahwa kalian itu jauh lebih sehat dari yang kalian pikirkan, dari pikiran kalian sendiri. Kalian tuh jauh lebih sehat. Bisa jadi kalian lebih sehat daripada saya ya kan? Oke teman-teman ya. Kita mulai berjuang untuk meruntuhkan tembok anxiety disorder, benteng kecemasan itu, taklukkan dia, runtuhkan dia, dan kalian harus bangkit kembali menjadi manusia yang lebih tangguh lagi, dan pastinya jadi pribadi yang jauh lebih baik dan lebih dewasa ya. Semoga penyakit ini akan mendewasakan kita menjadi pribadi yang jauh lebih keren ya. Salam bangkit luar biasa.